Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani, saat ini sedang bertugas di SMP Negeri 4 Alu-Alu. Berikut adalah video layanan bimbingan klasikal yang dilakukan secara daring dengan tema motivasi sukses dari tokoh-tokoh inspiratif. Untuk memenuhi tugas praktek uji kinerja atau UKIN, PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Perekaman dilakukan pada hari ini, Selasa 17 November 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu lihat ini masih belum banyak bergabung ya, tapi jangan lupa sambil mengisi absen yang Ibu bagi di link Google Form. Kemudian sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sarapan artinya kita siap untuk menghadapi hari ini, Nak lah. Ya, tujuan kita pembelajaran kali ini, Ibu sengaja memberi materi tentang tokoh-tokoh yang memberi inspirasi. Tujuan utamanya mudah-mudahan pengalaman-pengalaman dari para tokoh itu bisa kita pakai untuk kemajuan kita nantinya. Karena perjalanan kita masih sangat panjang, terutama kalian kan masih kelas 9, masih perlu banyak support, perlu banyak pengalaman, perlu banyak pelajaran dari siapapun. Sehingga Ibu anggap materi ini cukup penting. Benar begitu, Nak? Benar, Bu. Iya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu, Nak lah, demi kelancaran. Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Ibu minta kepada Nur Hidayah untuk memimpin doa. Nur Hidayah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya tentunya dapat bermanfaat ya. Oke, pengantarnya yang sebelum materi lebih dalam, tadi malam sudah Ibu men-share materi, ada dibaca nggak? Tadi pagi juga agak siang Ibu men-share materi, ada dibaca? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, Ada, iya. Bu. Nah, dari materi itu terkait tentang perjuangan untuk menjadi orang sukses. Sukses itu tidak mudah ya. Di dalam materi kan ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah sukses, tapi sebelum kita memandang kesuksesannya, pandang dulu prosesnya. Di mana dalam proses itu, menuju sukses itu tidak mudah. Dan menuju sukses itu perlu proses. Menuju sukses itu perlu perjuangan. Dan untuk karena tidak mudah, maka perjuangan itu perlu modal. Apa modalnya? Di antaranya adalah keinginan yang kuat. Betul tidak? Keinginan yang kuat dan kemudian juga mampu berdiri sendiri. Ya? Kayaknya agak belum panas ini. Tidak apa-apa. Nanti kita beri sedikit pemanasan. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, untuk pembelajarannya tolong kamera diaktifkan ya. Selama 1 jam pelajaran ini, 1 jam pelajaran per 10 menit, kamera diaktifkan, kemudian siapkan alat tulisnya barangkali ada yang dirasa perlu. Sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap, Siap, Bu. alhamdulillah. Sekarang Siap, Bu. Ibu memberi ice breaking dulu, ya. Ice breaking mungkin bisa membantu untuk menghangatkan suasana. Padahal ice itu dingin ya. Ibu beri sedikit permainan.
Ibu share screen-nya. Silahkan disimak. Ya, silahkan dilihat gambarnya, Nak. Jangan-jangan kalian sudah pernah ini menerima speaking ini. Ada berapa binatang itu? Satu, dua, Apa saja? em, Itu bukan ada berapa binatang. Bisakah Anda menemukan lebih dari 10 binatang pada gambar di atas? Baru dapat 5. Gajah. Yang paling mencolok. Gajah. Sebutkan aja apa lagi? lumba-lumba, ular. Lumba-lumba. Oh, Ibu juga baru lihat ada lumba-lumba. Ini ular, Bu. Gimana? Tuh buntutnya tuh, Oh, buntutnya. ular ekornya. Apa lagi? 3 sudah. Udah. Kuda. Ya, kuda bagian yang putih di tengahnya. Anjing, kucing, Anjing bagian yang hitam. Kucing. Berapa sudah? 6. Apa lagi? Kura-kura, Bu. Gimana kura-kura? Di telinganya. Telinganya kura-kura Di 7. telinganya, Bu. Betul. Awas tadi. Ada lagi di bawah kucing itu. kecil itu. Ada Bu, Apa? ikan Bu di mata. Ah, iya betul. Ikan di matamu ya, belajar kedengarannya. Ya, di bawah kucing itu tikus apa kelinci? Tikus, betul. Ibu tadi lihat itu. Jadi ada berapa? Ketemulah 10. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Gimana ya? Biasanya yang satu ini yang susah dicari. Aisyah itu. Ketemu? Yang kerisan tangan gajah tuh itu Apa tangan gajah? macam seperti serangga. Yang mana? Ini kah? Tangan gajah itu yang mana? Ini kah? Gajah habis di tangan kah? Oke, kita buka saja rahasianya. Apa, Bu? Nah, ini apa iki? Yang tidak kita ini temukan ini apa ini? Di belalai itu apa Bu? Yang ini lumba-lumba. Siapa tadi yang bilang lumba-lumba? Ulun, Bu. Nah, yang ini yang kita kadang ketemu ini apa ini? Buaya, Boy. Lain buaya. Apa tuh? Hiu kah? Hiu. Rusa, rubah. Ini juga kita kadang ketemu ini apa ini? Kayak rubah ada, kayak serigala ada, Boy. Hmm. Jadi kalau tadi kita ketemu 9 aja nak lah. Nampaknya kita kecerdasannya belum sampai dengan yang membuat ini. Sekali lagi ya. Siap? 1, 2, 3. Kelihatan nih. Ini kuda. Kuda berataan nih. Gambar binatang apa yang Anda lihat? Itu satu pertanyaan. Kuda. Kuda. Anda temukan Coba Anda 18 temukan. binatang kuda pada gambar tersebut. 18 binatang kuda. Di mana-mana. Di wajah, di leher, di awan, di rambut. Semuanya ada. Semuanya ada, Bu. Adalah 18. Di mana? Ini satu 3, yang paling mencolok. 4, 1, 5, 2, 6, 7, Ya. 8, 9, 10, 11, 5. 12, 13, 7, 14, 15, 16, 17. 17 saja. 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16. 17. Ibu juga 17. Nah, sama lah, Bu. Atau paling ujung tuh kalau lain, 17. Yang mana ini kah? lain di bawah, Bu.
Yang ini. Di bawah, Bu. Ini. Lagi dia. Bukan paling Ini. bawah, Bu. Ini. Di atas lagi. Ini. Coba kita hitung sama-sama. Ini lah mulai sini lah. Yang bagian yang gunungnya ini dulu. 1, 2, 3. Adakah Ibu kelewatan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu yang menghitung jadilah 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Hai, ada seorang jawabannya. Ini siapa nih yang mencoret? Siapa nih yang menghitung? Bukan orang. Kada apa-apa, boleh aja. Saya akan membantu Ibin. Iya. Ah, Berapa jadinya? 1, 2, 3. Artinya di awan 4. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kita tunggu dia menghitung. Ya kali lagi ya, Bu. Itu Kalau aja. di Ibu ujung tuh yang mahal, Di. ini nah. Yang di Ya mana? itu. Ya, itu yang tunjuk Ibu. Kayak muha buaya kan, Bu? Wah, itu yang ada nih berapa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bingung Ibu mencangangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini nah yang agak nah tergabung-gabung kayaknya. Nggih. Lagi kita di satu hitungan. Memang yang merancang itu selalu lebih hebat daripada yang. Oke, kita buka jawabannya lah. Nah. Di mana Nah, yang Bu Jura Ibu ayo di ujung. Yang di ujung tadi, Bu. yang ini betul? Maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu kira di sini jadi 1 banyak. Harusnya itu Benar aja. Yang ngejar ke Aldi buaya tadi, Bu. buaya. Ya, pas. Ibu mengira itu iya juga memang. Cuma pelihatan buaya. Cukup ya? Sudah cukup untuk merefresh otak. Sekarang kita kembali ke materi kita. Stop share ya. Ingatkah tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai kesuksesan? Di mana jari Ibu kesuksesan itu tidak mudah, kesuksesan itu perlu proses. Maaf, suara Ibu agak sakit lah. Sukses itu juga perlu perjuangan. Masih ingat? Sekarang gini, kalian punya pengalaman tidak? Yang pertanyaan Ibu beri sebelumnya. Punya. Ya, Kak. Siapa yang bisa menceritakan pengalaman kalian di mana kalian pernah merasa terinspirasi oleh seseorang? Siapa? Saya, Bu. Silakan, Aldi. Ini rekaman jalan paling mana? pengalaman saya selama ini Jalan. Ya. terinspirasi itu masih terinspirasi sama ayah, Bu, sama Ya. abah lah. Orang terdekat ya. Kedengeran lah, Bu, suara ulun, Bu. Dengar, Ibu dengar. Nggih, itu aja, Bu. Oke. Inspirasi dari keluarga juga itu Betul, aja. betul. Siapa lagi? Sosok Ibu. Sosok Ibu. Kenapa Ibunya Ayu? Kan sosok Ibu tuh sosok yang apa ya? Bisa dijelaskannya, Bu? Kalau Ibu naklah, ingat Ibu seumuran pian, Ibu juga pernah merasa terinspirasi, merasa apalagi kan seumuran pian itu mulai menyukai sosok-sosok tertentu kayak itu, nah tokoh-tokoh tertentu, mengidolakan. Seingat Ibu zaman-zaman Ibu itu, ini zaman dulu panglah naklah tahun 2000-an. Pada waktu itu
untuk yang kalangan selebritis, Ibu menyukai Westlife. Mungkin kalian kenal atau tidak? Masih ada sampai ini. Kenal, Bu. Nah, itu lagi hit-hitnya tahun 2000 itu. Inspirasinya di mana, Nak? Dengan Ibu menyukai boyband itu, jadi senang bahasa Inggris lebih cepat belajarnya. Karena kan menurut Ibu menyanyi dengan lagu itu akan mampu membantu kita lebih cepat menghafal. Daripada kita menghafal bahasa Inggris dengan kosakata satu kata. Jadi dengan lagu akan lebih cepat menghafal. Di situ inspirasinya. Lagian kan sambil irama itu lebih kuat diingat daripada kata-kata. Itu kalau Ibu. Tapi itu versi remajanya yang kehayalan, naklah menurut Ibu idola itu hayalan. Kemudian kalau dari segi yang dunia nyatanya, waktu itu Ibu SMP itu Ibu menyukai, terinspirasi dengan guru matematika Ibu. Gurunya itu enak dilihat, nyaman, cowok, ganteng, sempurna sudah menurut Ibu waktu itu. Sehingga membuat Ibu itu menyenangi matematika, walaupun tetap Ibu tidak mengerti dengan matematikanya. Paling tidak Ibu tidak kabur pada saat pelajaran matematika. Beda lagi ketika waktu SMA, karena gurunya sudah berubah jadi hitam dan garang, yang Ibu kadang ketujuh matematika, makinnya Ibu buka terus matematika. Tapi itu jangan dicontoh, nak. Oke, dua orang sudah yang bercerita, terima kasih. Kemudian Ibu menampilkan video, tolong disimak ya, videonya agak panjang sekitar 10 menit. Siapkan saja alat tulisnya, mungkin jika ada yang perlu dicatat, dan nanti simpulkan apa dari video itu, ya. Siap? Siap, Bu. Ibu. Siap. Putar-putar. Jalanlah. Sudah. Suaranya ada.
Apa saja yang jadi titik-titik yang kalian temukan dari video itu tadi? Nanti 1-2 orang silahkan bacakan kesimpulannya. Atau Dayah sudah menemukankah? Mereka itu memiliki kekurangan, namun mereka bisa sukses. Ya, betul. Ada yang memiliki kekurangan, siapa tadi ya? Kalau Ibu juga sambil mencatat itu. Nick Fijika tadi kalau kada salah yang terlahir cacat hampir 50%-nya, tidak ada tangan, tidak ada kaki, hanya ada badan dan kepala, namun dia berhasil menciptakan buku yang fenomenal. Jadi lo Bu, dari video yang tonton tadi kan masing-masing tokoh tadi tuh banyak bisi kekurangan. Dan kebanyakan dari tokoh-tokoh itu tadi tuh banyak yang kada diterima oleh orang-orang di sekitar. Misalkan kayak kada diterima dari gurunya, kada diterima dari beberapa keluarganya lah anggapan. Iya. Namun orang-orang itu dihiraukannya aja kayak pendapat-pendapat orang yang menganggap rendahnya itu. Nah, habis itu karena inya menghiraukan pendapat itu, jadinya mulai berfokus kayak apa caranya kekurangan inya tuh dijadikan sebagai motivasi gak seninya sukses. Itu pendapat dari ulun Bang. Makanya nya kawa seandainya kan kebanyakan dari tokoh tadi itu hampir semuanya seulun kadida yang dari orang-orang biasa kayak kita, dari orang golongan biasa, pasti ada yang bisa kekurangan berataan gitu nah Bu. Iya. Maka dari itu kalau kebanyakan orang sukses itu belajar dari kekurangannya masing-masing. Iya. Itu aja Bu, yang dari ulun. Betul. Kalau kata Aldi itu orang-orang sukses itu belajar dari kekurangannya masing-masing. Kita ini punya kekurangan atau tidak? Punya, Bu. Apa? Kurang apa? Kalau dari segi fisik, malu mungkin. Pribadi ya Bu. Kalau dari segi fisik kita sempurna ya nak ya. Lalu apa kelebihan kita dengan fisik yang sempurna? Kita lupa belajar karena fisik kita sempurna. Tadi yang kita ambil contoh, orang yang fisiknya tidak sempurna ternyata dia mampu menutupi kekurangannya. Saat ini mungkin kita belum menemukan kelebihan kita dari fisik yang sempurna, tapi dengan kita belajar ini mudah-mudahan kita terpancing, termotivasi untuk menemukan kelebihan kita. Betul kata Arde tadi juga tentang yang tidak diterima itu yang tokoh yang pertama seperti Albert Einstein kalau tidak salah ya. Dia itu Thomas Alva Edison juga. Iya, kalau Ibu menganggap begini, saking pintarnya, mereka itu saking pintarnya, IQ mereka itu kan 150-an itu. Saking pintarnya orang-orang yang orang biasa di sekitarnya itu tidak menerima, malah dianggap bodoh. Padahal dia cerdas luar biasa. Yang Ibu tangkap seperti itu. Sehingga karena pada dasarnya dia cerdas, ketika dia dianggap bodoh, dia akan bangkit, menemukan kelebihannya. Sampai dia akhirnya menemukan apa yang kita nikmati saat ini. Apa yang ditemukan Albert Einstein. Apa yang ditemukan Thomas Alva Edison. Kita nikmati sampai sekarang. Iya kan? Yang belum pernah berbicara ada Muhammad Jaka Permana. Ada Muhammad Febriandi Muslim. Siap-siap untuk berbicara ya. Amanda Kirana, Banyaki, Selfie, Banyaki, Nur Hidayah hebat sudah selalu aktif di setiap pembelajaran Ibu. Aldi sudah bagus, Ayu Novita juga ya. Jangan kalah. Jadi lo Bu, menurut ulun, dari video tadi itu yang ulun dapat kesimpulannya memiliki rintangan apa? Tapi rintangan itu pasti akan bisa dilewati dan pada akhirnya setiap orang akan bisa sukses. Tokoh-tokoh yang ada di dalam kalau video berusaha dengan cukup. Terus? Okay. Ya, maksudnya mungkin tokoh-tokoh yang ada Jadi, asalkan berusaha dan yakin. Okay. Kayak tokoh-tokoh tadi itu Thomas Alva Edison misalnya, hanya berusaha belajar terus-terusan, jadi akhirnya jadi menemukan sesuatu yang besar. Betul. Sehingga dianggap oleh orang banyak
akhirnya dikenal. Hebat Febriandi. Kita tunggu Jaka Permana. Oke. Bu, ulun sudah dapat kesimpulan, Bu. Oh Sudah, iya. Ini menurut kesimpulan ulun pula. Jaka. Betul, silakan Jaka. Terima kasih Febriandi. Dari video tadi loh kita bisa dapat kesimpulan bahwa kita harus menerima segala kekurangan yang kita miliki. Karena itu bisa memotivasi kita untuk bisa terus maju, Bu. Kekurangannya nyata lambat belajar. Itu, Bu, menurut ulun, Bu. Di wadah ibu ini agak terlapis antara Febriandi lawan Jaka. Sama Bu, sama aja Bu. Jaka tolong diulang lah. Nah keluar. Oh iya, Bu. Ya Jaka diulang. Ulun, Bu. Dari video tadi kita dapat kesimpulan bahwa kita harus menerima segala kekurangan yang kita miliki karena itu bisa memotivasi kita untuk bisa terus maju. Itu menurut ulun, Bu. Nggih, betul. Sekarang Ibu tambahkan ya, kita tuh jangan menerima kekurangan saja. Tapi harus apa dari kekurangan itu? Kalau kita terima aja, sudah, kayak itu terima aja. Kita harus apa dari kekurangan itu? Harus, tadi sudah disimpulkan oleh Jaka, bagus sekali kesimpulannya, Nak. Kemudian juga, yang keluar ini siapa? Ferdinand kah? Ferdinand juga sudah menyimpulkan. Sekarang kita lanjut sedikit lagi materi anaknya. Yang ini Ibu ingin menampilkan materi ini karena belum menampilkan tokoh yang sayang untuk kalian lewatkan yang cukup mampu memberi inspirasi. Nah, Ibu ingin menampilkan sosok yang ini. Kenalkah kalian dengan yang ini? Kenal. Kenal, Bu. Kenal SpongeBob-nya orang Namanya tidak kenal. Orangnya tidak. Kenal, Bu. Dia ini yang menciptakan Kenal kartun SpongeBob-nya aja. Iya. Dia yang menciptakan betapa kartun SpongeBob itu bertahan hingga sekarang juga dan disukai dari kalangan kecil hingga dewasa. Iya kan? Nanti kalian coba-coba share apa maksudnya download atau cari browsing mengenai kehidupannya Stephen Hilbert itu juga menarik. Dan satu lagi Ibu sampaikan yang ini. Siapa dia? Karyanya itu kita nikmati sampai sekarang juga. Pencipta kopi paste, Bu. Iya, betul. Pencipta kopi paste. Kopi paste di komputer. Betapa kita memakainya selama ini. Kenali beliau, Nak. Baca riwayat beliau. Kalian bisa browsing sendiri di internet. Ini yang terakhir. Yang Indonesia punya. Nah. B.J. Habibie. B.J. Habibie itu tokoh yang sangat inspiratif sekali sejarah hidup beliau dari lahir hingga sekarang. Sudah meninggal ya, lupa Ibu. Karyanya itu sampai sekarang. Sukses dari tokoh inspiratif. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan. Antara lain, keinginan untuk akan berkecukupan, keinginan untuk mendapatkan kasih sayang, keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan, keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan, keinginan mendapatkan kebebasan, dan keinginan untuk maju dan memiliki keberanian. Tapi untuk memperoleh keinginan itu tentu saja harus memiliki tekad yang kuat. Betul apa tidak? Semua tokoh yang kita tampilkan tadi memiliki perjuangannya masing-masing. Tidak ada yang mudah. Kita yang menikmati hendaknya mampu juga menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak ada, belum mungkin lah, karena kita masih muda, kita hanya mungkin belum menemukan. Mulai sekarang karena kita sudah belajar dari tokoh-tokoh inspiratif, kita belajar dari mereka dengan segala kesulitan, dengan segala kekurangan, kita juga harus mampu seperti mereka. Bisa? Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Sekarang coba Ibu tanya dulu. Dari sekian materi-materi tadi, bisakah kalian menyimpulkan, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Setelah mendapatkan materi itu, apa rencana kalian untuk kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Coba Ibu minta Ayu Nopita. Iya, sudah.
Itu tuh kayak tentang ekonomi, Bu. Ekonomi tidak menghalangi kesuksesan seseorang jika seseorang itu mau berusaha. Betul. Kalau mengambil dari contoh siapa tadi ya yang kaitannya dengan ekonomi tadi, Rain ya kalau Rain, tidak Bu. salah. Betul, Rain. Ibu juga ingat. Ini Bu, pemain film. Rain itu ternyata latar belakang ekonominya cukup sulit, tapi dia mampu bangkit dengan segala perjuangannya yang sudah kita baca. Jikalau kita memiliki keadaan yang sama, kita memiliki anggaplah ekonomi yang sulit, hendaklah kita juga mampu bangkit. Jangan kita tuh merasa miskin, benar. Kita jangan lupa memandang bahwa kita miskin, ada lagi yang lebih miskin gitu. Nah, jangan merasa diri kita paling rendah terus tidak mampu berbuat apa-apa. Ibu minta contoh lagi. Bagus Putri Ayu Novita. Ayu Putri Novita. Ayu Novita Putri. Ayu Novita Putri. Ayu Novita Putri, bagus sekali. Berikutnya Ibu masih dengan pertanyaan yang sama kepada Amanda Kirana. Kalau seperti contoh yang tadi, pula contoh yang pertama. Walaupun bisi kekurangan, inya tuh kadang menyerah kesan meraih mimpi, Bay. Contohnya kekurangan apa, Nak? Tadi tuh kayak siapa yang kada tangan, kada batis tuh, nah, Bu. Siapa ya? Ada yang ingat lah itu siapa? Nick ingat namanya, Bu. Nick Vujicic, namanya agak sulit. Orang mana itu? Ya itu. Betul. Nah, itu tadi juga sudah Ibu jelaskan, Naklah, kalau orang yang serba kekurangan saja seperti itu bisa menghasilkan karya, kenapa kita yang sempurna tidak bisa, begitu. Sekarang ini kita bukan tidak bisa, tapi kita belum. Dan mari kita cari apa kelebihan kita untuk kita menghasilkan karya, supaya bermanfaat juga bagi orang lain. Seperti tokoh-tokoh inspiratif. Kita harus mampu menjadi tokoh inspiratif juga bagi orang lain. Seperti itu, Naklah? Iya, Bu. Iya, semangat ya untuk bisa ya. Berikutnya, karena ini sudah di penghujung waktu, hampir 40 menit ya. Ibu memberi tugas untuk kalian, dikerjakan di rumah. Ada tugas yang Ibu kirim melalui Google Form. Nanti Ibu share, sebentar lagi Ibu share, kerjakan saja dan secepatnya untuk dikirim jawabannya. Kemudian ada juga tugas yang, nih, mungkin minggu depannya Ibu tanyakan atau kita bahas, bisa dicatat tugasnya. Sudah siap untuk mencatat tugasnya? Minggu depan ya kita diskusikan. Bagaimana cara kalian merancang, atau kalian merancang, nah intinya kalian merancang bagaimana cara memotivasi diri dari tokoh-tokoh inspiratif tersebut. Boleh dari contoh inspiratif dari yang kita pelajari hari ini, boleh juga dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Contoh tadi kayak Ayu kah yang mama, kalau Aldi tadi si orang tua, kalau Ibu sekarang beda lagi. Kalau cerita Ibu yang dulu sudah tidak menginspiratif lagi. Sekarang beda lagi orang yang memberi inspiratif, tapi Ibu tidak mengerjakan tugas itu. Dan berlaku juga Bu Muhammad Jaka, ya Febriandi, silahkan kerjakan tugasnya yang itu. Jelas tidak untuk pertanyaan itu? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Jelas ya? Jelas, Bu. Iya, jelas. Ada tugas ke? Oh, Dayah mungkin agak putus. Iya, Nak, tugasnya yang pertama Ibu sampaikan lewat Google Form. Yang kedua, tugasnya kalian merancang atau mencari tips bagaimana cara memotivasi diri dari tokoh-tokoh inspiratif yang ada di sekitar Anda. Jelaslah, Dayah? Jelas. Ibu. Oke, sesi terakhir, bagaimana kita refleksi diri, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sekarang Ibu minta yang berbicara Aldi Riswanda. Bagaimana menurut Aldi pembelajaran kita pada kali ini? Jadi ini mungkin hampir sama seperti kesimpulan lah, Bu lah. Iya. Untuk refleksi diri yang pertama tadi kan mulai awal tadi kita disuruh mengikuti ice breaking. Itu perasaannya untuk diri ini kan yang pertama kita mulai masih dingin lah, otaknya mulai lambat berpikir. Setelah mengikuti itu mulai panas, mulai bisa mengikuti pelajaran lah.
Habis itu setelah melihat ice breaking tadi, kita menonton beberapa video-video orang yang tentang menginspirasi kisah-kisah orang sukses yang belajar dari kekurangannya untuk menemukan kelebihan dari hidupnya. Nah, dan itu lebih memotivasi ke diri sendiri, kayak apa kehidupan kita, mengatasi kehidupan kita kayak apa, tentang kekurangan kita kayak apa menyikapinya untuk kedepannya. Dan tadi itu ada tentang tokoh-tokoh yang inspiratif yang lumayan terkenal seperti Stephen Hillenburg, pencipta kartun SpongeBob, kemudian Larry Tesler, pencipta kopi paste. Kemudian lagi tadi ada Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, pencipta pesawat di Indonesia lah. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih. Saran saya, kesimpulannya kan mudahan saja kalau kita memandang tokoh-tokoh yang inspiratif itu bisa sebagai motivasi untuk diri kita kayak apa, karena setelah lulus SMP ini kayak apa ke depannya. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Aldi, kesimpulan yang sangat bagus sekali. Terakhir, Ibu minta perempuan yang mewakili bagaimana manfaat atau refleksi diri kalian tentang pelajaran kita hari ini. Nur Hidayah. Nah, Nur Hidayahnya hilang kah? Nur Hidayah, bagaimana? Hah? Bisa ditangkap pertanyaan Ibu Nur Hidayah? Bisa, Bu. Iya. Apa manfaat atau makna kita pelajaran hari ini yang dapat Daya tangkap? Bahwa kekurangan atau masalah ekonomi dalam kehidupan itu tidak mengganggu untuk kita lebih memotivasi diri. Ya. Apalagi? Untuk menjadi seorang yang sukses. Iya. Ada lagi? Cukup. Itu saja mungkin, Bu. Iya, intinya naklah karena pelajaran kita tentang orang-orang yang sukses, logikanya kan kita juga harus sukses. Tidak saat ini, tapi nanti. Karena kita sekarang kan sedang proses. Kalian sekolah ini berarti sedang melalui proses untuk menuju kesuksesan itu. Yang penting kita punya niat, kita jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau gagal, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Seperti tokoh siapa tadi yang berulang-ulang selalu gagal, tapi dia tidak pernah putus asa untuk mencoba. Sampai akhirnya penemuannya diakui oleh dunia. Cukup ya anaknya untuk pertemuan kali ini? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Untuk Tidak ada, Bu. Iya, untuk pertemuan minggu depan kita lanjut untuk yang tugas yang tadi Ibu beri. Kemudian kita lanjut juga dengan materi baru. Nanti akan Ibu sharekan sebelumnya di grup kita. Berikutnya kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Jangan lupa untuk berdoa. Semoga ilmu yang kita berikan, Ibu yang berikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu. Ibu minta untuk membacakan doa adalah Muhammad Jaka Permana. Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ista'udhi kama alam tani fi fardufu ilayya inna hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih Muhammad Jaka. Untuk pertemuan kali ini kalian luar biasa hebat. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses, kemudian mampu menjadi orang-orang yang menginspirasi bagi orang di sekitar kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.